Tidak terasa ya Nek, sudah 40 tahun kita bersama. Iya kak. Kakek semakin sayang kepada nenek. Sebagai hadiahnya, kakek akan cerita ya Nek. Iya kakek, silahkan. Memangnya kakek mau cerita apa? Kakek akan bercerita tentang Sunan Kalijogo dan Sunan Derajat Nek. Wah, nenek suka sekali kak. Kakek mulai dari Sunan Kalijaga ya Nek. Sunan Kalijogo memiliki nama kecil yaitu Raden Syahid. Beliau putra dari seorang adipati Tuban bernama Raden Syahur. Sedangkan ibu beliau bernama Dewi Nawang Arum. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi dan beliau juga diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Katanya dulu itu Sunan Kalijogo itu pernah jadi berandal ya kak? Itu benar sekali, Nek. Karena beliau semasa mudanya menjadi berandalan yang sakti mandraguna. Beliau terbiasa merampok para pedagang yang lewat di daerahnya. Beliau juga bergelar Syekh Malaya yang artinya yang dikasihi Tuhan yang Maha Suci. Gelar yang lain adalah Pangeran Tuban karena Sunan Kalijogo adalah putra dari Adipati Tuban. Dan Sunan Kalijogo juga dipanggil dengan Raden Abdurrahman selain nama beliau sendiri Raden Syahid. Arti dari kata Kalijaga itu sendiri apa kak? Ada beberapa versi asal mula nama Kalijaga. Versi yang lebih populer adalah Raden Syahid yang menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai. Karena Raden Syahid bertekad ingin menjadi murid Sunan Bonang. Untuk itulah beliau diberi gelar Sunan Kalijaga. Dalam bahasa Jawa, kali artinya sungai dan jaga artinya jaga. Jadi Kalijaga diartikan sebagai orang yang menjaga di pinggir sungai. Kalau anak dan istri Sunan Kalijaga siapa saja kak? Kalau istri Sunan Kalijaga namanya adalah Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Anak-anak Sunan Kalijaga antara lain Raden Umar Syahid, yakni Sunan Muria, yang kedua Dewi Rakayuh, dan yang ketiga Dewi Syafiah. Sunan Kalijaga sangat ahli dalam memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya Jawa. Sunan Kalijaga banyak sekali menghasilkan kesenian-kesenian baru pada kebudayaan Jawa. Wayang kulit purwa adalah peninggalan beliau yang masih ada hingga sekarang. Beliau juga menciptakan tokoh baru dalam pewayangan yang disebut Punakawan. Mereka tersebut antara lain Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga pandai menciptakan suluk. Suluk ciptaan beliau antara lain Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Beliau juga penggagas dari Gerbek Mulut, Sekaten, serta carangan atau cerita wayang yang berjudul Layang Kalimosoto dan Petruk Jadi Ratu. Salah satu karya beliau yang lain adalah Tiang di Masjid Agung Demak. Tiang tersebut terbuat dari tatal atau pecahan kayu. Untuk itulah tiang itu disebut sebagai soko tatal.
Siapa saja sih kek murid-murid Sunan Kalijaga itu? Di antara murid-murid beliau yang terkenal antara lain Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Curumartani, Ki Ageng Penjawi, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pandanaran, Batara Katong, dan lain sebagainya. Kapan sih kek Sunan Kalijaga itu wafat? Dan juga di mana sih makam beliau? Tidak ada catatan sejarah yang lengkap tentang kapan Sunan Kalijaga itu wafat, Nak. Sedangkan makam Sunan Kalijaga berada di desa Kadilangu, Demak. Kira-kira 3 kilometer dari Masjid Agung Demak, Nak. Nenek masih penasaran dengan kisah Sunan Derajat, kek. Bisakah kakek menceritakannya sedikit? Tentu saja, Nek. Semasa beliau lahir, beliau diberi nama Masih Munat. Karena sering sakit-sakitan, nama Masih Munat tersebut diganti oleh Sunan Ampel. Diganti menjadi siapa, kek? Masih Munat diganti menjadi Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Raden Qasim atau Sunan Derajat merupakan putra Sunan Ampel sekaligus saudara Sunan Bonang. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Setelah mempelajari Islam kepada ayahnya sendiri, yakni Sunan Ampel, Sunan Derajat mendirikan pesantren di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nama pesantren yang didirikan Sunan Derajat apa, kek? Nama pesantrennya adalah Dalem Duwur. Atas inisiatif Raden Fatah, yakni Raja Kesultanan Demak, menjadikan wilayah pesantren Sunan Derajat sebagai wilayah otonomi. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1520 Masehi dan Sunan Derajat diberi gelar Sunan Mayang Madu. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menekankan kepada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sunan Derajat sangat ahli dalam menggunakan gamelan. Sisa gamelan beliau yang bernama Gamelan Singa Mengkok masih ada hingga sekarang. Beliau juga menciptakan tembang macopat berupa pangkur. Seperti itulah kisah Sunan Kalijogo dan Sunan Derajat, ya, Nak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kakek, ya, Nak. Iya, kek, sama-sama. Nenek juga senang mendengar cerita kakek. Ayo makan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Jangan lupa untuk menekan like dan subscribe, ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.